Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, ya dikatakan Shalom. teman-teman sekalian, Harvest Academy dan juga saudara-saudara yang lain yang mengikuti baik lewat di Zoom ini maupun lewat live Facebook. Puji Tuhan, kita berjumpa pagi ini kembali dalam doa pagi kita. Dan sebelum kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan untuk didoakan dan mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin bahwa setiap hari, setiap pagi, dari hari Senin sampai hari Jumat kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan, baik keluarga besar Harvest Academy yang luar biasa sudah memberkati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pasti semua sudah luar biasa diberkati Tuhan. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sudah menyampaikan firman Tuhan ya di doa pagi ini, sehingga pagi hari ini saya akan men-share apa yang Tuhan taruh di hati saya buat kita pagi hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3, saya akan mengajak kita memperhatikan ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13 sampai 14. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menyimaknya di kitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi 3 ayat 10, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, renungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti dalam kehidupan kita kita punya tujuan. Setiap kita harus punya tujuan. Karena kalau kita tidak punya tujuan, pasti kita akan bingung mau melakukan apa. Kalau tidak tujuan, maka orang tidak akan tahu dan tidak bisa melangkah. Dalam buku yang pernah saya baca yang terkenal beberapa tahun lalu yang ditulis oleh Rick Warren yang berjudul Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren berkata bahwa orang akan punya tujuan, itulah yang menggerakkan dia untuk bisa hidup. Hidupnya bisa bergerak karena ada tujuan. Nah, itu sebabnya kita harus punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu pasti setiap orang seringkali berbeda. Orang-orang di dunia ini memiliki tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang memiliki tujuan hidup di dunia ini menjadi orang yang kaya, punya banyak kekayaan, sehingga dia berupaya dengan berbagai macam cara untuk bisa memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Dan itu menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia melakukan apa saja untuk mencapai itu. Ada yang ingin tujuannya memiliki kedudukan yang tinggi dalam posisi-posisi tertentu, sehingga dia akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memperoleh kedudukan itu atau merebut kedudukan yang tinggi itu. Ada orang yang punya keinginan atau kerinduan, punya tujuan hidup untuk menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dikenal banyak orang, menjadi public figure.
sehingga dia akan berupaya juga untuk mencapai tujuan hidup itu. Pertanyaan saya, apakah itu tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah itu merupakan tujuan hidup kita? Justru Paulus dalam bacaan ini kita melihat bahwa semua yang tadi saya sebutkan merupakan tujuan hidup manusia, kekayaan, kedudukan, Paulus menganggap itu semua menjadi rugi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Bukan saya dia berkata rugi, tetapi dia berkata itu sudah menjadi sampah. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, semua yang dulu dianggap sebagai tujuan hidupnya menjadi sampah, menjadi kotoran. Lalu apa sesungguhnya tujuan hidup Rasul Paulus dan juga seharusnya menjadi tujuan hidup kita, sehingga kita akan bergerak untuk mencapai tujuan itu? Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari bacaan kita. Tujuan hidup setiap orang percaya, setiap anak Tuhan memiliki tujuan hidup sama seperti apa yang Paulus miliki. Ada dua hal minimal yang Paulus sampaikan di sini tujuan hidupnya, yang merupakan tujuan daripada hidupnya. Yang pertama, Paulus katakan bahwa tujuan hidupnya yang pertama dari bacaan kita tadi, yaitu ayat ke-10, untuk mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya dan penderitaan dengan Dia, atau dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10 tadi. Jadi tujuan hidup Rasul Paulus dikatakan di sini, dia ingin mengenal Yesus, dan bahkan dikatakan mengenal penderitaannya. Dan itu Paulus kata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan dikatakan mengenal Dia dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Yang kedua, Paulus katakan tujuan hidupnya selain mengenal Yesus dan persekutuan dengan penderitaannya, dia kata, itulah yang aku mau, yang aku kehendaki tujuan saya. Tapi yang kedua, dia berkata tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Di dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, yaitu bukan hanya untuk mengenal Dia dan persekutuan dengan penderitaannya, tetapi untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dua tujuan hidup ini, maka Paulus ingin fokus kepada tujuan ini. Dia ingin sungguh-sungguh fokus hanya kepada tujuan hidup yang dia sudah tetapkan, untuk mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya, dan juga untuk serupa dengan Yesus, dan dikatakan persekutuan dalam kematiannya, bukan saja penderitaannya, tapi dalam kematiannya. Nah, dengan tujuan hidup yang Paulus miliki, dan seharusnya juga kita miliki sebagai orang-orang percaya, bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan ketenaran, bukan kedudukan dan sebagainya, Paulus melakukan langkah-langkah bagaimana dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Dia tidak hanya menentukan tujuan hidupnya, visinya, lalu kemudian dia berdiam diri, dia berpangku tangan, dan tujuannya akan tercapai. Tidak. Setelah dia menentukan tujuannya, visinya, kemudian dia mengambil langkah-langkah apa yang harus dia kerjakan untuk bisa mencapai tujuan hidupnya, mencapai visinya, yaitu mengenal Yesus dan penderitaannya, dan serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan di sini, kalau baca di dalam ayatnya yang ke-12, Paulus kata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Paulus dia berkata, ini bukan sesuatu yang sudah aku peroleh dan sempurna, ini tujuan hidup saya. This is my purpose life. Tetapi dia berkata di sini, aku mengejarnya. Kata-kata ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Aku mengejarnya. Karena dia sudah tahu tujuan hidupnya, dia mengejar tujuan hidup itu. Aku mengejarnya.
Aku mengejar tujuan hidup itu. Kalau udah dapat menangkapnya, kalau aku bisa menangkap tujuan hidup itu, aku mengejar. Jadi Paulus melakukan langkah untuk mencapai tujuannya. Dia tidak berdiam diri, dikatakan dia mengejar. Dengan cara apa dia mengejar? Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari pada tujuan. Mengejar bukan sekedar jalan, bukan sekedar santai, yang penting saya nanti sampai. Tapi dikatakan berlari. Anggap saya sebagai orang yang sedang berlari untuk finish, dan dia berlari untuk segera sampai finish itu. Karena dia sudah punya tujuan yang jelas, sehingga dia berlari untuk mencapai tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan hanya mengejar tujuan hidupnya, tetapi dia berlari dengan fokus kepada tujuannya. Dia tidak mau terpengaruh pada hal lain yang mempengaruhi dia untuk mengejar, berlari kepada tujuannya. Dia fokus kepada tujuannya. Dia fokus kepada apa yang dia mau, yang dia tetapkan dalam kehidupannya. Sehingga fokusnya itu membuat dia sungguh-sungguh, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dia melupakan apa yang di belakangnya, melupakan masa lalunya. Ayat 13a dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi yang kulakukan, aku melupakan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku untuk bisa mengejar tujuan hidupnya, untuk bisa lari mencapai tujuan hidupnya. Dia melupakan, dia menanggalkan apa yang di belakangnya. Masa lalunya itu ditanggalkan, masa lalunya ditinggalkan. Masa lalu yang dulu menjadi kebanggaan baginya, yang tadi dia menganggap sebagai sudah sampah, itu ditinggalkan. Dan kemudian dikatakan dia mengarahkan diri ke depan, apa yang ada di hadapannya. Ayat 13 bagian yang terakhir, dia melupakan kemudian apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak bisa mencapai tujuan. Dia menetapkan visinya, menetapkan tujuannya, tapi tujuan dan visinya tidak tercapai karena masa lalunya, beban masa lalu mengikat dirinya, sehingga dia tidak bisa mencapai tujuannya. Banyak orang yang terlalu bangga dengan masa lalunya, terlalu bangga dengan apa yang sudah dia peroleh di masa lalu, sehingga dia tidak bisa fokus pada tujuan hidup yang ke depan. Dia selalu ingat akan masa lalu. Tapi saudara, sehebat-hebatnya kita di masa lalu, tetaplah itu masa lalu, dan tidak bisa lagi kita jalani pada hari ini. Yang sudah berlalu, sudah berlalu. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka orang yang mau mencapai tujuan hidupnya, mencapai visi, jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Jangan lagi terikat dengan masa lalu. Masa lalu harus dilepaskan, harus dibebaskan. Kita bisa mengarahkan diri kepada masa depan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, sehingga kita bisa meraih apa yang merupakan tujuan hidup kita. Kalau kita tidak fokus kepada visi, tidak fokus kepada tujuan, tidak akan pernah kita mencapai tujuan, tidak akan pernah kita mencapai visi kita. Visi akan menjadi visi yang indah, tetapi tidak akan pernah terjadi oleh karena orang terlalu ingat masa lalu, terlalu menoleh ke belakang, dan tidak menoleh ke depan untuk mencapai visinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup Rasul Paulus yang juga menjadi harusnya tujuan hidup setiap kita. Ketika kita punya tujuan untuk mengenal Yesus dan serupa dengan Dia, maka kita akan melakukan apa saja untuk bisa mencapai tujuan itu. Kita fokus kepada tujuan. Sehingga Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Sekarang kuanggap rugi, karena semua itu aku sudah tinggalkan. Masa lalu sudah aku tinggalkan. Yang ke depan, masa depan yang aku raih. Ketika kita sudah punya tujuan hidup yang jelas dan kita mengejarnya, kita berlari kepada tujuan kita, kita fokus kepada tujuan kita. Dikatakan Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, mati itu keuntungan. Kalaupun aku mati,
Karena untuk meraih tujuan hidup saya, kalaupun aku mati untuk visi, aku rela mati, karena mati itu keuntungan. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi itu suatu keuntungan, suatu keberhasilan. Karena aku ingin mencapai tujuan hidup saya. Sehingga kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus berkata, kalau aku hidup sekarang, berarti aku hanya hidup untuk Kristus. Aku nggak mau hidup untuk yang lain, karena yang lain itu sudah aku tinggalkan. Aku hidup untuk Yesus. Aku hidup untuk Kristus. Maka dia berkata, hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kumiliki ini adalah hidup karena Kristus, bukan lagi karena kekuatanku, karena kepandaianku, karena kekayaanku, karena kedudukanku, tapi hidup karena Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kita baca ayat yang ke-22 dari Filipi 1, dia berkata, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup, kalau aku tidak mati sebagai suatu keuntungan, tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, kalau aku masih hidup di dunia ini, berarti kan tujuannya jelas, berarti bekerja memberi buah, bekerja menghasilkan buah. Aku tidak mau hidup tanpa buah. Aku hidup harus menghasilkan buah. Aku harus berbuah. Karena kalau aku tidak berbuah, aku akan dipotong, dan aku akan dibuang, dan aku akan dibakar. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 15. Carang yang tidak berbuah akan dipotongnya, akan dilemparkan, dibuang, dan kemudian dibakar. Tapi carang yang berbuah akan dibersihkan, supaya semakin lebih banyak lagi menghasilkan buah. Jadi Paulus berkata, kalau aku harus hidup, maka aku hidup untuk menghasilkan buah. Berarti aku hidup untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Kalau hidup saudara hanya untuk kesenangan dunia, hanya untuk mencari kesenangan dunia, maka saudara akan mati-matian hanya untuk mencari kesenangan dunia. Tapi kalau hidup untuk Kristus, seperti Paulus, untuk mengenal dia dalam penderitaannya, bahkan serupa dengan dia dalam kematiannya, maka dikatakan dia mengejarnya, dia berlari untuk mencapai tujuan. Sehingga dia akan melihat bahwa ketika dia harus mati untuk tujuan, dia mati tidak apa-apa, itu keuntungan. Tapi kalau dia harus hidup, dia hidup bagi Kristus. Dia hidup untuk menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena Rick Warren tadi berkata dalam buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau kita punya tujuan, kita akan bergerak, dan kita akan tujuannya. Tujuan hidup kita harus jelas bagi Kristus dan bagi kerajaannya. Paulus berkata, aku hidup itu hanya untuk Kristus, bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Kristus. Sehingga aku rela mempertaruhkan apa saja, mempertaruhkan nyawaku, kedudukanku, kekayaanku, segala sesuatu aku berani mempertaruhkannya untuk bisa meraih tujuan hidupku, mencapai tujuan hidupku. Sehingga dia berani berkata, satu-satunya Bapak Ibu Saudara, Rasul dalam Alkitab, yang dia berkata, ikutilah teladanku. Ayatnya yang ke-17 dalam Filipi pasal 3 yang tadi kita baca. Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Dia berani untuk berkata, ikutilah teladannya, karena dia punya tujuan hidup yang jelas. Dan dia mengarahkan hidup kepada tujuan hidup yang jelas. Berkata, ikutilah teladanku. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, dikatakan ayat 17, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Bisakah kita berkata kepada orang lain, ikutilah teladanku? Karena kita sudah memiliki tujuan yang jelas, dan kita melakukan segala sesuatu untuk tujuan itu bagi Kristus. Sehingga kita berkata, ikuti teladanku. Kita bisa menunjukkan ke orang, dan orang akan mengikuti teladan kita. Karena Paulus dengan serius berkata, dia ingin mencapai tujuan. Apa yang dulu menjadi keuntungan baginya, sekarang dia sudah anggap rugi. Bahkan dia sudah menganggapnya sebagai sampah. Saudara perhatikan, Paulus punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Mulai ayat yang keempat, saudara perhatikan di dalam bacaan kita Filipi pasal 3. Dia berkata apa pada ayat 4?
Sebab sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia berkata, aku itu punya alasan untuk bisa menaruh percaya pada hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka aku dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, aku lebih daripada orang lain yang menaruh harapan pada hal-hal lahiriah. Dia berkata, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin. Dia orang Yahudi asli, orang Yahudi yang dia memegang teguh, orang Ibrani asli, katakan pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, dia orang yang taat hukum Taurat, orang Farisi. Tentang kegiatanku dikatakan penganiaya jemaat, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Dikatakan itu, tetapi semua itu tadi dikatakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ayat yang ke-7, sekarang kuanggap rugi. Sekarang itu rugi karena Kristus. Karena Yesus aku anggap semua itu rugi. Bahkan 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Dan oleh karena dialah aku melepaskan semuanya. Aku menangkalkan, aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua itu sudah aku anggap rugi, bahkan itu sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, tujuan hidup harus jelas, sehingga kita akan melakukan apa saja untuk tujuan itu. Dan Paulus berkata, karena tujuan hidupnya untuk Kristus dan kerajaannya, maka dia ingin menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dia ingin menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dan ayat yang terkenal bagi saudara, harusnya ini menjadi ayat yang selalu mendengung dalam hati pikiran kita. 1 Korintus 9 ayat 16. Paulus berkata pada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab, perhatikan, sebab itu adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah keharusan, bukan suatu pilihan. Not choice. Ini bukan pilihan, tapi ini keharusan. Harus, hukumnya wajib. Memberitakan Injil itu bukan pilihan saudara dan bukan pilihan saya. Terserah saya memberitakan Injil atau tidak, tapi itu harus. Paulus berkata itu keharusan. Maka amanat agung atau perintah agung dalam Matius 28, 19-20 dikatakan amanat agung itu bukan usulan agung, itu bukan saran agung. Kalau usulan dan saran saudara boleh abaikan, saudara boleh terima atau tidak, tapi ini perintah. Kalau perintah berarti jawabnya siap laksanakan. Nah, itu perintah. Dalam militer kalau sudah perintah atau komando, tidak ada jawaban lain. Siap dan siap laksanakan. Tidak ada kata lain, karena itu wajib hukumnya. Maka Paulus berkata, itu keharusan, harus bagiku untuk memberitakan Injil. Bahkan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus berani berkata, aku ini akan celaka kalau aku sampai tidak memberitakan Injil. Aku tidak mengabarkan kabar baik, maka aku akan celaka. Karena aku sudah punya tujuan hidup yang jelas, mengenal Yesus dan kuasa mengalami penderitaannya, bahkan serupa dengan dia dalam kematiannya. Maka kalau aku tidak memberitakan Injil, maka aku akan celaka. Saudara, kalau setiap anak-anak Tuhan punya tujuan hidup yang jelas seperti Paulus, maka Injil akan diberitakan kemana-mana. Karena itu keharusan dan celaka kalau kita tidak memberitakan Injil. Tidak ada orang di sini yang ingin celaka. Tapi Alkitab berkata, kalau kita tidak memberitakan Injil, ada bahaya, kita bisa celaka. Jadi mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya tujuan hidup yang jelas. Sehingga dengan tujuan hidup itu, kita akan melakukan apa saja untuk meraih tujuan. Fokus kepada tujuan. Dan meraih tujuan hidup kita hanya untuk Kristus dan kerajaannya. Kita hanya hidup bagi kerajaan Allah dan untuk memuliakannya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya.